semoga nggak sampai menghilangkan rasa kemanusiaan gitu. Rasa kemanusiaan. Karena kan orang ngobrol sama mesin terus lama-lama kan malah manusianya yang ikut jadi robot, bukan robotnya jadi manusia. Wah, dalam Ini daging semua ini mah chicken fillet. Jadi buat para desainer muda itu gimana tuh baiknya? Mesti dari mana tuh mulainya? Unboxing, ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Unboxing tempat kita, digital dunia jadi nyata. Halo semua, balik lagi di acara paling viral Di abad ini. yaitu unboxing. Beda dari yang lain, ini langsung datang aja dia. Datang nggak diundang. Nggak diundang, datang nggak perlu kita panggil. Salaman dulu kita gitu, tapi salaman dulu nggak kita? Salaman. Oh, Oke, selamat datang Mas Dodi. yeay. Datang Dot. Terima kasih teman-teman. Beliau ini apa sih Mas ya? Apa Dot? Kalau yang gue denger mah dia sedikit Romusha. Romusha. Wah, ini berarti Ini nanti akan gua kebanyakan kulik. kerjaan berarti kan? Iya, kerja paksa dia. Yang kerja apa yang ngasih kerjaan? Dia yang ngasih kerjaan. Dia berarti Udah ngasih kerjaan, kerja juga ya kan? enggak Iya. juga. Oh, Enggak tahu ya. Wah. Kayak Sandwich. siapa kalau ini? Nyuruh-nyuruh doang nih. Sandwich generation. Tapi ngomong-ngomong, Sandwich generation. tapi Mas Cilebut kenapa macet terus ya? Apa UI UX-nya kurang tuh? Wah, Ya enggak? experience-nya Experience-nya enggak bagus berarti. experience jalan nih lo. Gini-gini gimana? Itu apa lebih nih? ke tata kota Kabupaten Bogor. Hmm. Bapak Bupati, tolong. Oke. Jadi beliau UI UX nih Mas ya. Iya, ini ngurusin experience ini traffic. Tapi Ini mesti lewat Lah, mana, itu beloknya ini. kemana gitu kalau macet. Itu lebih ke Polantas, Mas. Oh, lantas. Itu enggak, bukan UI UX itu kalau. Bukan. Oh, bukan ya? Benai. Salah dong berarti. Ayo. sebenarnya apa sih? Apa tuh? UI UX itu apa sih? Langsung Gua teori banget. Gue seperti ini dulu nih gue. Teori banget. Orang awam kan gue kan nih pendengar kita anak SD nonton anak SD ini. Anak SD. Nonton. Ya. SR. Terus kan? apa nih? Apa tadi UI UX? Apa itu ya UX? Apa tuh? Waduh, terlalu ini, Mas. Terlalu gampang apa? Masnya terlalu gampang ya itu ya. terlalu Terlalu teoritis. Teoritis ya, oke. Yang praktis-praktis aja kalau gitu. Iya. Atau Jadi apa? sebenarnya UI UX itu bukan tampilan yang cantik gitu kan Mas, tapi Ini langsung jawab. Cantik juga sih. cantik juga. Cantik juga. Tetap perlu. Tetap perlu. Cuman ya sebelum itu banyak hal yang perlu pertimbangkan lah ya sebelum akhirnya muncul si cantik itu. Si cantik. Oke. Kan cantik butuh proses juga kan. Dempul, perlu dempul, dipoles-poles dempul, gitu Iya ya, bener. dempul. Orang sampai ke Korea gitu buat cantik gitu kan. Operasi ya. Ini cantik yang apa nih sebenarnya? Iya UI UX juga UI gitu UX. sih. Jadi kan ya mungkin tadi nyambung juga ya terkait istilah UI UX ya. Kalau menurut gue pribadi nih ya, Serius ini berarti. serius. Disclaimer ini menurut gue Oke. pribadi, takutnya ada UXer di luar sana yang UXer. berbeda gitu. Jadi istilah UI UX menurut gue itu lebih ke buat si penggunanya gitu ya, Si si user penggunanya. ya. Karena kan user pasti ngelihatnya UI dulu kan. Ngeliat Tampilan. tampilan baru akhirnya ngerasain experience-nya gitu. Jadi kalau biasanya kalau mereka udah ngeliat tampilannya udah males, Apa sih kadang itu namanya first impression. iya, makanya UI baru UX. Nah, kalau buat Oh itu bukan atau. Kalau tulisannya kan UI/UX iya, gitu kan biasanya. tapi bacanya kalau UI di lowongan-lowongan itu. Iya. Iya sih, gua nggak tahu sih kenapa di slash ya, kenapa nggak strip gitu atau UX dan UI dan UX. Tapi urutannya gitu, UI dulu baru Iya, nanti. biasa. Oke. Yang common sih gitu ya. Nah, menurut gua kalau buat si designer ya atau si pembuat UI UX itu lebih cocok UX UI gitu. UX, UI. Iya, karena kan kita Berarti biasanya besok kalau bikin apa itu lowongan dibalik itu harus dibalik tuh. UI. iya sih. Tapi kan kadang nggak common ya kalau misalkan nyari fresh grad gitu-gitu kan kayak Nanti mereka malah bingung ya. iya, kok ini bedanya apa ya UI UX sama UX UI gitu. Karena kan kalau proses
desain sendiri kan ya dari UX dulu tadi yang kayak gue bilang kan. Oh. Kayak oke. kita nyari dulu maunya apa sih Oh jadi gitu. lebih cara mikirnya juga dibalik gitu berarti ya. Nggak cuma Iya istilah sih. doang gitu kan. Makanya Iya. kadang Nangkap. UI UX jadinya orang mikir UI dulu kali ya gitu. Mm. Apalagi ditambah desain kan. Oh iya. UI UX desain. Jadi kayak tadi tuh Oke, betul. orang Oh, mungkin nganggapnya harus yang cantik gitu kan. Padahal kan ya itu mungkin karena istilah desainnya ya. Jadi kan orang identik desain sama sesuatu yang cantik gitu. Yang langsung indah, kelihatan. iya kayak fashion design gitu Mm. kan. Jadinya ngelihatnya cantik gitu. Padahal ya nggak sesederhana itu. Karena X itu yang Experience. nentuin nanti kan ya. Karena Benar. itu tadi ya nggak cuma cantik doang itu ya. Iya, jadi cantik ya outputnya kan kayak Mm. ya kayak tadi itu operasi orang skincarean lama-lama. Kalau di desain apa itu skincare-nya? Skincare misalkan ya dia memahami dulu kan biasanya kekurangan dia apa nih gitu. Miring kah rahangnya gitu kan. Hidungnya bengkok. Hidungnya bengkok. Tapi lu kalau milih tim lihat dari skill apanya tuh dia? Berarti Nah, itu ya ilustrasi doang ilustrasi atau ya, gimana? atau perlu apa kalau khusus UX berarti dia punya skill khusus UX sendiri atau bisa dua-duanya gitu. Sebenarnya sih sekarang mah udah jadi general ya. Maksudnya yang beberapa yang kayak intern gitu yang akhirnya ketemu Yang junior gitu ya. itu variatif gitu, nggak cuma dari desain. Maksudnya dia keluar dari jurusan desain misal. Malah sebenarnya banyak sistem informasi. Oke, benar. Karena dia lebih banyak informatika, ngurusin X-nya tadi, UX ya. Arsitek. Ada sastra. Iya tah. Kalau sastra mungkin masih nyambung sih, misalnya kaitannya sama kopi, bikin kopi, writing gitu Iya, kan. benar. Masih oke. Sama terakhir tuh yang paling aneh, tapi ini belum sempat interview sih. Itu ada jurusan keris. Wah, Oh, yang jurusan kemarin keris. itu. Iya. Menarik sih sebenarnya. Tapi kayaknya nggak diizinin HR ya. Dia tanya nggak cara dia berpikirnya gitu ya? Nah iya, Ya kan? sebenarnya penasaran sih kenapa akhirnya dia memutuskan kayaknya jadi desainer deh gitu. Karena nggak laku kayaknya ya. Iya, maksudnya apakah dia Tanpa ingin mengurangi. digitalisasi keris gitu kan? Gimana tuh? Makanya. Kan keris udah digital, kalau bayar itu Oh iya bener. Ke sana ya. Iya makanya. bisa buat bayar. Sebenarnya penasaran, yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang bikin penasaran gitu. Iya. Terus kalau kriteria, mungkin balik lagi ke kriteria ya. Sebenarnya lebih ke cara berpikir sih. Konsep ya, Iya, kalau begitu mindset juga konsepnya kan. gimana konsepnya ya? User centered mindset User gitu. centered. Kalau di UI UX gitu kan. Karena ya balik lagi apa yang kita buat itu nggak cuman buat kita gitu, buat desainer, tapi buat dipakai banyak orang. Banyak orang, oke. Jadi kalau misalkan desainer bikin tuh nggak bisa tuh kayak misalnya udah bikin ya karya gua, terus wah karya gua nih gitu kan, masa bodoh lah orang mau ngomong apa gitu, banyak orang gitu ya kayak Nggak ini ngerti, gue gitu kan, nggak ini bisa hidup make gue gitu ya. iya. Padahal Itu mah mas pelukis. iya, ya itu mungkin yang ngebedain juga. Iya. Makanya konsepnya ya, mikirnya itu ya. ya pahamin dulu aja sih teman-teman yang mau terjun di UI UX Oke. gitu. Seperti itu. Ya. Langsung kemana nih mas? Ada iklan lewat. Kita akan kembali setelah pariwara Akan kembali berikut ini. setelah. Ada iklan. Wah, Beneran taruh di sini nih, beneran nih. Di sana aja. Kalau nggak belakang dulu aja. Pokas dulu. Belakang dulu. kita nggak di endorse soalnya. Seneng nanti Guinness-nya. Sorry ya mas. Oh mantap. Oke, Baik. siap. Guinness ada. Nanti kasih Guinness. ke Nia kali ya. Ayo mas, kemarin ngomongin AI ya, sempat ngomongin AI kan. Oh iya. Ya, sama. Ini lanjut nih berarti ngobrolnya. Ya, kalau di dunia UI UX sendiri, AI itu gimana tuh mas? Pakai AI aja gitu. Iya ya. gitu. Ya, kayak pernah dengar. Itu kayak siapa tuh? Kayak pernah dengar. Kayak tamu kita sebelumnya. Iya, gitu. Firman. Pakai AI aja. Ya sekarang udah banyak sih ya. AI udah masuk ke UI UX juga udah banyak gitu. Ya biasanya kalau kita sendiri sih makainya buat ya ideation gitu ya.
kayak generate ide sama reference. Terus nyari-nyari data tuh pas research gitu kan. Tapi kalau di tools itu di Figma juga udah ada AI yang generate langsung layout. Langsung jadi tampilan web gitu? Iya, jadi kita masukin prompt nih misalkan buat desain e-commerce gitu. Temanya apa gitu. Udah tuh dia akan generate jadi layout. Waduh. Paling kita tinggal ngisi komponen-komponen. Terus udah rapi gitu, udah per komponen dan lain-lain. Ya tapi kan nggak bisa langsung dipakai. Kayak ya tadi itu kan prosesnya kan kita research dulu, belum tentu yang di generate sesuai sama apa yang dibutuhin gitu kan. Sama kayak nggak ada rasanya aja sih. Mesin banget ya. Iya, nggak ada emosi gitu. Soalnya kan kadang-kadang juga dari klien mungkin punya request khusus gitu kan ya. Tone-nya mau gimana gitu. Walaupun tuh sebenarnya bisa dimasukin ke prompt juga nggak sih? Misalnya request klien itu maunya gini terus dimasukin gitu. Bisa sih, bisa. Cuman ya pasti keterbatasan lah ya. Karena kan AI balik lagi yang ngajarin juga manusianya gitu kan. Mungkin saat ini belum sih, tapi mungkin ya beberapa tahun ke depan AI akan menguasai dunia. Iya. Kalau misalnya case yang mirip mungkin si AI-nya ya lama-lama ngerti ya. Misalnya temanya atau stylenya ya seputar itu, ya dia akan nge-suggest atau nge-generate selanjutnya ya seputar itu. Tapi kalau ketemu case klien yang punya request khusus gitu ya pasti bakalan beda lagi kan ya. Iya, apalagi kalau requestnya spesifik gitu kan. Iya. Kalau kayak yang general kayak maunya tampilannya clean and simple, nah itu kan Clean and simple. generik banget ya. Kayaknya ngerti sih kalau gitu. Ya tapi dia paling ngasihnya juga yang umum-umum juga kan kalau kayak gitu. Iya. Yang penting clean dan simple. Oke. Apalagi kalau untuk website gitu ya. Apa? Itu nggak boleh tuh. Website apa? Website itu website apa? Website apa tuh? Harus banyak ini rame ya iklannya ya. Iklan apa nih? Website kompro gitu kan. Itu kan nggak boleh, tergantung mood yang punya dong. Brandnya atau yang punya, misalkan punya perusahaan apa pengen kompronya seperti apa gitu kan. Warnanya walaupun kadang dari pihak desainer itu udah ini sebenarnya udah oke nih kayak gini kan, sesuai yang udah di brief gitu. Tapi kalau emang yang punyanya atau si usernya itu nggak suka, itu gimana itu ya? Ini menarik. Itu gimana? Misalnya sebenarnya best practice-nya gini tapi kliennya ngotot gitu. Ya ini menarik sih. Ya jadi kayak tadi ya kan sebenarnya UX itu user oriented gitu kan. Tapi klien sih user sebenarnya. Jadi pada kenyataannya yang sering dilupakan adalah satu, yaitu stakeholder. Jadi stakeholder itu bisa klien, bisa investor, atau bisa bos kita. Maksudnya atasan desainer gitu. Oke, betul. Ya kan? Dia juga pasti punya preference kan. Penentu ini ya, keputusan. Kalau dia bilang ini jelek gitu, ya udah. Nah, yang dilupain tadi kan stakeholder. Jadi kadang nggak ketemu tuh antara user yang dibutuhin user, terus solusi yang kita tawarin sama keinginan stakeholder ya. Antar stakeholder juga ya perang gitu. Ya sebenarnya sih balik lagi ke stakeholder ya. Kalau case-nya project yang dari klien ya. Misalnya direktur A, direktur B, direktur C. Iya, itu lagi berlapis tuh kan. Wah, kenapa harus 3 mas direkturnya? Kenapa 3? Contoh A, B, C ya kan. Iya, jadi dulu tuh ada cerita, ada project ya. Dulu ada project yang lumayan dari awal lah, dari research, dari bikin marketplace gitu. Dari research, dari marketplace dan lain-lain ya. Nah, di situ udah tuh kita punya data, terus udah nih terus akhirnya implement design, present lah. Gitu kan, present ke bosnya nih yang punya. Klien. Iya, terus kayak kita udah kan present, terus feedback lah dari dia. Kata-katanya gimana tuh? Aduh, lupa sih feedbacknya. Tapi nggak kesana sih, saya tahu arahnya mas. Oke. Tapi nggak kesana ini. Oke. Cerita lagi. Jelek nih gitu ya. Iya, misalnya kayak enggak gitu. Sementara kita kan udah berdasarkan melalui user kan. Ini kalau udah panjang. UX nih udah bener banget gitu flow-nya kayak. Enggak nih usernya butuhnya ini. Usernya tuh makanya gini, tapi dia kayak enggak gitu ya. Nah, akhirnya
keluarlah kata dia adalah gak usah mikirin user, saya user ya, dia bilang. Oh. Wah, itu kalau klien mah ya Nah, gimana yang terus dia kita bayar? gimana ya, dia bosnya ya, terus Dia yang bayar. oh ya udah deh gitu, akhirnya kita menempatkan dia sebagai, akhirnya masukin dia ke user gitu, padahal sebenarnya dia nggak masuk user kan dalam kayak personanya gitu. Tapi karena dia saya user ya, jadi ya ikutin saya gitu. Jadi ya udah. Apa itu namanya kalau yang apa kita apa sih namanya? Interview terus ngetes itu apa namanya? UT apa? Interview ngetes usability testing. Itu berarti dia masuk ke situ, ikut dijadiin. Akhirnya kayaknya nggak jadi usability testing deh. Akhirnya dia yang ngetes sendiri gitu kan, nggak perlu orang lain lagi. Iya, jadi percuma dong udah kan lu kayak nyebar apa itu namanya kuesioner gitu juga kan. Iya. Jadi ya itu tadi ya, balik lagi ya ke yang punya hajat gitu kan. Kayak ya mungkin ada stakeholder yang ya udah ikut aja. Iya, user yang ada datanya gitu kan ya. User yang terbaik buat user apa gitu. Kita ngasih solusi. Tapi kalau yang dia bilang kayak gitu ya udah. Itu tuh nanti takutnya kalau diaudit sih sebenarnya. Pas diaudit pakai tools yang ternyata valid gitu. Misalnya performance atau kecepatan, terus sementara dia meminta sesuatu yang terbalik gitu kan. Atau after launchnya gitu kan, kayak nah, itu feedback jelek misalnya. Itu gimana itu? Kebetulan seperti apa? Kebetulan maksudnya? Setelah launch si aplikasi. Kejadian nggak itu? Kayaknya itu aman-aman aja. Kayaknya jadi launch deh kayaknya ya. Atau nggak sama kita ya? Maksudnya nggak sama tim. Beda agensi ya. Karena ditolak itu tadi kayak mungkin, atau dia merasa gue usernya gitu, lu nggak mau nurutku, udahlah gak usah. Enggak sih, tapi ada juga masalah PIC mereka sih kan. PIC mereka bermasalah waktu itu. Kabur atau apa gitu. Waduh. Hilang atau apa, jadinya jangan-jangan dia cuma sampai ini selesai, apa itu istilahnya, window shopping atau dia nyuri ide sih. Nyuri ide ya kan. Itu umum ya kayak gitu ya? Apa tuh? Ya maksudnya nyuri ide gitu. Terus pura-puranya ya pitching, pura-puranya iya bisa jadi sih. Atau kalau kadang-kadang tuh yang suka aku temu itu sebenarnya ada satu company gitu yang sebenarnya mereka tuh udah punya rekanan. Cuma karena ada syarat mesti ngadain tender atau vendor, akhirnya ngundang yang lain. Padahal yang menang udah ketahuan siapa. Iya benar. Kadang kayak karena nilainya besar gitu kan. Harus tender. Gitu kan. Iya banyak. Dan sih. Pesertanya harus lupa harus ada pesertanya berapa gitu. Ya itu AE lah ya yang tahu meraba-raba nih kayak gitu, kayak gitu atau enggak. Tapi kalau kayak gitu kan misalnya ternyata dari sekian itu yang bagus idenya kita gitu misalnya. Pernah ada tuh ya? Mas. Jadi website ya kalau nggak salah udah lumayan lama sih. Jadi kayaknya kita kalah pitching. Tahu-tahu udah live gitu. Pas live tuh desainnya ya walaupun nggak 100% ya, tapi feel-nya, layoutnya gitu. Kita tuh ada kayak mungkin 60-70%, 80% punya kita gitu. Itu nggak bisa ini. Nah, itu nggak tahu ya, itu kan tergantung dari terms-nya ya. Itu udah apakah dalam urusan legal juga kan. Iya, apakah perjanjian di awal misalkan nggak boleh make gitu, ada perjanjian itu, atau kayak ide ini ya cuma punya suite media. Iya ya. Jadi watermark misal atau hak milik kalau dipakai akan bisa diajuin dibuat seperti itu ya, biar kita nggak dicuri. Iya sayang loh kan. Sayang. Ide kan itu kan nggak bisa dibeli kan sebenarnya. Nggak bisa dibeli dan pasti makan mendes. Iya. Kan nggak mungkin sehari 2 hari doang kan. So, Apalagi full deck komplit sama. Iya. Nah, apa? Ide nggak bisa dibeli. Bisa dan dibeli. Desain bisa dibeli. Tidak nggak bisa. Bisa dibeli tapi mahal. Iya. Ya kadang kan dilema ya kayak misalkan pas pitching gitu, kita kan pengennya ngasih semua yang kita bisa nih, yang terbaik gitu. Tapi kan ada kemungkinan kayak gitu kan, kayak dicuri. Makanya kadang kita nahan nih, ya udah nggak usah terlalu lengkap gitu. Tapi cukup nggak ya gitu kan? Kadang kan cukup memukau mereka nggak ya gitu kan. Kompetitor ternyata udah lebih. Iya, ternyata mereka ngirim sampai full gitu kan. Terus kita ngirit karena ya tadi pertimbangan itu. Terus kalau kita ngirim full, ya ada risiko yang tadi. Risikonya itu. Gitu. Kalau udah pasti menang sih nggak apa-apa. Oke. Berarti Mas, tadi tuh yang kalau misalkan sebelumnya kan pokoknya project yang stakeholdernya mentahin itu kan ditolak berarti kan.
Sebenarnya kalau lu ini sebagai desainer UI UX ini gak sih idealis gak? Misalkan gua punya filosofi tersendiri gitu. Nggak bisa Nggak dong. bisa itu, nggak bisa kalau sebagai UI Nggak UX nggak bisa ya. Idealisme Iya. sudah sudah dikubur dalam selepas kuliah. Oh gitu. Iya. Ini enggak berarti ya? Ya kayaknya enggak sih kalau di case itu ya. Karena pertama kita tadi kerja buat atau melakukan sesuatu untuk user atau klien, stakeholder tadi. Jadi ya ya mencoba memenuhi kebutuhan mereka aja sih. Kalau emang mereka nggak butuh itu udah gitu, sesuai kebutuhan aja. Tapi kan ya desain itu kan subjektif ya. Ya banyak yang bilang kan kayak math is easy, design is hard. Quotes nih nanti. Iya, karena Math is easy, design is hard. Oh iya ya. Tapi orang matematika tidak setuju karena itu saya nggak bisa matematika aja sih. Ya karena kan math itu pasti gitu ya, mau pasti gitu. Ya mungkin ada variabel lain sih, tapi kan kayak 1 tambah 1 sama 2 gitu. Iya, Tapi betul. kalau desain kan subjektif tadi. Berarti desain itu kalkulus ya. Kalau 1 tambah 1 belum tentu 2 ya. Iya gitu kan, kayak ya tergantung preference, tergantung lingkungan orangnya. Tergantung moodnya lagi apa ya kan. Iya, kayak musik sih kan. Kayak selera Mas Chandra mungkin beda sama Beda. Adnan gitu kan. Belum tentu yang menurut Mas Chandra bagus, Mas Adnan bagus. Gitu juga sih desain. Jadi ya udah, gitu. Mungkin emang bukan selera dia aja. Oke. Bukan targetnya. Ya Mas, kalau tadi lu nyempet bilang preference. Nah, lu apa nih? Ada kiblat gak gitu? Atau lu dari preferensinya. Ilmu referensi dari mana? Terus mungkin ilmu barunya tuh lihat dari mana gitu? Kalau untuk UI UX itu sendiri? Ya kalau apa tadi style gitu-gitu kayaknya Preferensinya gitu, lebih generik ya. Maksudnya lebih umum aja sih. Karena kayaknya kita nggak, itu kan balik lagi ke idealisme nantinya ya. Kalau kita memaksakan style kita, misalnya setiap desainer mungkin atau ilustrator punya style gitu kan. Kayak Mas Firman kemarin mungkin punya style sendiri. Tapi kan kita nggak bisa maksain di style itu ke desain yang buat orang gitu. Kalau reference ya bisa datang dari mana aja sih sebenarnya. Kayak kita ngelihat, kita pakai aplikasi sehari-hari itu kan juga bisa jadi reference. Terus kita di jalan ngelihat banner, baliho, kita kan udah bisa nilai tuh jelek banget nih gitu kan. Jangan Bagus bikin kayak banget gitu nih. berarti. Oke. Iya, berarti kan itu udah masuk tuh ke bank data kita kan, kayak desain yang jelek kayak gini, yang bagus kayak gini. Ini sih bukan jelek lagi. Tapi tidak berguna. Ya misalnya kalau kayak pas pemilu gitu kan, banyak tuh. Oh iya. Oh, baliho. Iya kan. Nah itu tinggal kita memilah yang mana bisa masuk reference gitu kan. Ya sebenarnya sih ya kayak gue sering bilang ke intern yang baru-baru gitu ya, kayak yang junior lah ya. Iya, perkaya referensi dari mana aja sih. Ya mungkin kalau kayak website di awards gitu ya, mungkin sering dengar gitu ya, atau di Dribble atau di Behance gitu. Tapi kan itu spesifik ya, desainer. Siapa tahu bisa lihat dari desain baju Mas Chandra, wih lucu juga nih, bisa jadi desain apa gitu kan. Tuh. Terus ya apapun lah gitu di kehidupan kita sehari-hari. Di Figma itu juga bisa ada referensi juga kan? Ada Figma Forum juga sih. Figma Forum ya. Itu isinya ini koleksi-koleksi dari kreator-kreator gitu. Iya, biasa ada yang dijual, ada yang dia ngasih free gitu. Oh, bisa dijual di situ. Bisa dijual. Kalau dulu kan jualan apa itu template ya? Itu misalnya di mana? Temforest. Figma Community bisa. Bisa jualan juga di situ. Cuman banyak yang free, jadi kayaknya orang ya udah yang free aja. Udah gitu langsung dapat file ya kan, nggak yang cuman kalau kita kayak di Behance kan image doang. Image ya. Kita harus recreate. Oh iya. Kalau dia udah ngasih file mentah, kayak enak banget. Oke. Tapi nggak tahu sih itu ininya gimana, apa haknya, hak ciptanya gitu. Kalau bisa kita pakai buat komersil. Biasanya ada kan? Apa? License. Ya gitu. Bisa juga di situ sih. Banyak lah. Di mana-mana. Oke, tapi gini Dot, misalnya BTW kalau ngomongin project nih, itu kalau dari entah pitching, entah atau udah deal gitu, itu gimana Dot kamu nurunin briefnya? Misalnya apa dulu nih yang dikerjain? Apakah ilustrasinya sendiri, terus yang bikin layout sendiri? Itu gimana tuh? Yang bikin apa tuh? Apa desain? Prototype. Desain guideline apa itu namanya? Yang desain sistem. Desain sistem, nah itu sendiri itu kan.
Ya sebenarnya idealnya ya brief masuk gitu kan, terus dipahamin gitu ya. Besok jadi gitu. Ya kan itu yang tidak ideal ya, kayak ini buat kapan, besok ya gitu. Kalau enggak today. Briefnya jam 5 sore gitu. Wah. Ini Iya. cerita apa nih? Ya enggak kan. Ada yang gitu. Itu situasi Itu yang tidak berarti ideal. siapa sih yang suka gitu? Berarti siapa? Tim apa? Yang ngasih brief. Tim brief. Kan brief bisa datang dari mana aja. Dari tim mana aja maksudnya. Stakeholder. Iya. Ya jadi apa tadi? Ya misalnya Workflow. brief masuk, terus kita telaah dulu kan, kita understanding the brief gitu kan. Apa itu diskusi brainstorm bareng gitu. Iya, kadang misah kayak oke baca dulu masing-masing gitu kan. Baru kita nemuin masalahnya apa, terus objektifnya apa. Goals mereka tuh apa sih mau ada project ini gitu kalau konteksnya project. Situ baru research. Jadi sesuatu yang belum lengkap di brief kita cari tuh. Iya. Terus nanti user persona kah atau apa pain pointnya apa gitu kan. Habis itu baru ke defining the solution. Ya habis itu ya solution kan berarti terkait wireframing, design. Oh, wireframe juga. Ya maksudnya wireframing ya. Iya. Walaupun misalkan nanti yang ngerjain nggak designer misal. Tapi wireframing itu proses defining the solution juga kan. Jadi ya sebelum itu sebenarnya ideate solution dulu kan, dari masalahnya kita ngasih alternatif solusinya apa nih gitu kan. Terus itu ya di meetingin lagi, dirembukin apa solusi yang paling tepat gitu, dari alternatif itu. Baru ya itu tadi bikin solusinya dari wireframing, design low-fi, high-fi, sampai prototyping, sampai micro interaction gitu. Nah kalau desainnya banyak ya. Iya, jadi ya misalkan di awal ngedesain ya pasti tadi desain sistem itu buat konsistensi elemennya kan. Terus baru sketch awal, tadi Lofi itu sebenarnya buat sketch awal dari wireframe kan biasanya lebih Lofi sama wireframe tuh apa sih bedanya? Sebenarnya sih itu istilah sekarang ya. Wireframe itu kan udah lama ya. Kalau Lofi kan sekarang Lofi namanya. Iya, enggak sih sebenarnya. Kalau enggak maksudnya ini bedanya sebenarnya apa itu bedanya? istilah yang sama Oh, iya. sebenarnya. Outputnya biasanya kalau yang kita kerjain ya, wireframing itu lebih ke komponen-komponen apa aja yang harus ada di. Kalau di Lofi itu Fedstack udah menyerupai. Iya, Lofi prototype itu ya? udah fix nantinya posisinya gitu. Misalkan di wireframe harus ada banner, harus ada button, harus ada menu, harus ada bla 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 bla, gambar dan lain-lain. Nanti di Lofi di-convert ke yang emang udah designing gitu. Jadi bagusnya tuh button di sini, image itu bagusnya di sini, Berarti bisa posisinya bisa berubah dari yang ada di wireframe. Iya, gitu. Tanpa menghilangkan fungsi dan komponen-komponen yang ada di wireframing gitu kan. Nah, sebenarnya ada lagi yang lebih rendah dari wireframe itu block frame, jadi udah kotak-kotak doang. Iya. Bahkan belum ada teks gitu. Kotak. Cuman blocking. Itu sebelum wireframe berarti ya? Iya, benar tapi apa sih kalau dulu tuh sebutannya ide kasar banget. Iya, kasar banget. Rough banget. Iya. Nah, jadi setelah tadi wireframe, Lofi itu udah mulai ini, terus baru ya high fidelity ke UI-nya tadi kan, lebih ke mempercantik si Lofi ini. Jadi Lofi ini udah lengkap ya, maksudnya udah flow-nya. Menyerupai itunya udah. Iya, flow-nya udah bener. Itu kayak codingan tuh nggak ada CSS-nya gitu kali ya? Ya. Ngerti. Yang penting strukturnya bener, fungsinya jalan gitu ya. Pokoknya itu udah Lofi itu udah beserta fungsi ya, udah beserta flow, udah bener gitu. Nah baru si Hi-Fi nanti nambahin visual. Tapi selalu gitu urutannya. Bisa dipangkas nggak misalnya? Nah itu tadi kan idealnya ya. Berarti kalau misalkan dia di brief jam 5 besok. Iya kan soalnya selesai itu panjang sih, tuh itu stepnya. berarti langsung desain. Jago banget dia berarti nih, jago banget. Ya itu tadi idealnya kan, ya. Tapi kan ya Oke, di dunia. Berarti kalau misalkan tadi itu kan idealnya ngerjain itu berapa hari sih biasanya? Kan kalau nggak diminta cuman semalam kan. Halaman apa nih? Ini kan. Homepage misalnya. Tergantung tipe project ya sih, atau tipe produknya ya. Kayak kan mungkin kita di Kompro kah, atau e-commerce kah, atau
sistem internal kah gitu kan beda-beda ya tingkat kesulitannya gitu, sama tingkat apa ya data yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya kayak internal kita berarti butuh data-data teknis ya, kayak misalkan ya itu nanti kan biasanya bareng sistem analis yang lebih advance di sistemnya gitu. Kalau mungkin yang paling sederhana ya kayak kompro gitu mungkin berapa ya 3 hari 5 hari paling lama semua, tapi itu udah full ya. Itu versi kilat, mantap. versi mantap. Versi cepat maksudnya. Versi cepat, iya. Cepat tapi yang gak buru-buru lah. Yang udah siap lah kalau misalnya ditunjukin ke klien gitu kan. Kita ngerjain cepat tapi dipikirin lah. Ada yang cepat nggak dipikirin kan sebenarnya. Udah yang penting jadi. Oke. Sehari, setengah hari, Jadi 2 jam. ada gitu 2 jam. Ya mungkin desain-desain lain ya selain website. 2 jam. Bikin misalnya temen bro. Bisa lah itu pakai AI 2 jam. Gua ilustrasi gitu 2 jam ya gitu. Tapi gratis. Bayarnya pakai apa dong? Pakai. Nggak beli kaos. Nggak. Ya gitulah. Gue penasaran tadi antara wireframe sama UI UX itu duluan mana ya? Kadang kan wireframe sama UI UX sama Lofi. Enggak, misalkan sebenarnya kan kalau gue kan kalau kerja ngikutin langsung biasanya langsung wireframe gitu kan. Panduannya dari tim analis ya kan ini. Nah, sebenarnya analis tuh berarti dia dulu apa UI UX yang dibuat tim desain dulu? Sebenarnya wireframe itu sebenarnya part of UI UX proses ya. Oh. Jadi itu bagi salah satu outputnya aja dari UI UX proses. Jadi kalau misalnya tadi bilang analis ya analis masuk ke UI UX proses sebenarnya si wireframing itu. Tapi kan ada yang misalkan dari wireframing cukup nih sampai ke mungkin developer gitu ya. Ada yang harus sampai desain dulu baru kebayang misal. Berarti kalian sering collab ya sama analis ya? Emang harus collab sih. Karena yang ngerti sistemnya, flow-nya itu juga analis kan? Iya. Karena kayaknya sekarang dimanapun udah spesifik banget sih role tuh. Jadi bahkan kayak UI UX kan UI sendiri, UX sendiri, ntar interaction designer sendiri, UX researcher sendiri gitu. Kalau di beberapa tempat malah lebih spesifik lagi kan. Tapi sebenarnya mereka ada di dalam satu proses. Banyak orang, banyak tim. Manage-nya juga lumayan tuh kalau banyak orang gitu kan. Banyak kepala. Gitu. Tapi balik lagi ke stakeholdernya. Iya. Jadi kepala banyak itu tidak menentukan. Siapa stakeholder ini? Siapakah dia? Komen di bawah. Si C biasanya namanya inisialnya Oh yang kemarin si C ya. C biasanya inisialnya. Si C tuh biasanya Cristiano Ronaldo. Oke. Mas Chan. Oke, Dot. Kalau kayak gitu kan ngelihat apa ya? Tadi step-stepnya itu kan panjang ya. Selain tadi dipersingkat karena resource atau timeline pada waktu betul. Itu sebenarnya masih bisa dikejar nggak sih? Maksudnya tetap ideal nggak sih sebenarnya kalau ya dipegang satu orang terus sama versus dibagi ke beberapa expert gitu misalnya? Ya sebenarnya kurang ideal aja sih. Tapi kalau bisa dengan segala keterbatasannya tentunya gitu. Nah, kalau dulu kuliah itu kan setahu aku juga semua itu dipelajari gitu kan. Ya mungkin itu jadi salah satu dasar. Ya udah jadi satu orang aja gitu kan. Bahkan sampai developer kan. Iya. Satu role adalah web designer. Oh iya, dulu aku dulu gitu. Web designer harus bisa coding. Waduh. Di kantorku yang lama. Yang lama yang di Ruko. Hah? Bukan. Enggak, di Jogja. Oh di Jogja, kirain yang di Ruko. Iya, karena dulu gitu kan. Iya dulu nggak tahu juga ini bener. Soalnya dulu bosku orang luar. Aku pikir, kalau di luar trennya mesti gitu ya. Ya udah iya aja. Gitu. Kalau desain gimana tuh? Apa tadi? Beberapa
Ya role tadi ya jadi satu sebenarnya orang. bisa aja, cuman ya nggak apa ya, nggak maksimal aja sih. Kayak satu kepala dibanding sama banyak kepala yang ngerjain pasti banyak insight gitu kan. Fokusnya bakalan beda ya. Siapa tahu ya kan terbatas ya otak manusia. Terus kalau nggak ada insight dari luar kadang ya mentok aja gitu. Terbatas 20% yang aktif, sisanya nggak Iya dianggap. kan. Cuma kebanyakan nonton. Tapi kalau yang memang agak susah itu kalau ini sih sebenarnya. Kalau yang aku lihat tuh antara UX sama ilustrasi tuh yang mungkin agak ya mesti sendiri-sendiri kalau itu mau nggak mau. Iya. Sebenarnya kayak anak intern gitu junior yang baru masuk tuh mereka menganggap masih satu sih, masih mereka ngerjain semua gitu. Oh, sampai ilustrasinya. All around, iya. Oh. Unicorn gitu istilahnya. Unicorn. Apa istilahnya unicorn itu? Iya, kalau di developer full stack gitu. Full stack, ya. Mereka ngerjain dari research, interview, terus bikin sitemap, bikin apa user journey, user itu mah flow. TA itu mah. Sampai kalau TA kan itu semuanya dipegang sendiri. Layout, bikin banner, visual gitu-gitu kan. Iya. Nah, terus pas masuk perusahaan terus dia kaget gitu kayak, oh ini tuh bukan gue yang ngerjain gitu kan. Oh gitu ya malahan ya. Iya kayak, oh ini ternyata kolaborasi gitu. Soalnya biasanya pertama dia akan ngerjain semua tuh. Nah, kayaknya bagus dong berarti. Iya, kayak mungkin di luar masih banyak yang kayak gitu ya. Di luar tuh maksudnya? Maksudnya di dunia teman-teman kuliah gitu. Iya karena tuntutan tugas kalau itu menurutku sih, ya kan. Mungkin dia juga nyari reference tuh kayak biasanya full stack tadi kan. Dan mata kuliahnya juga semuanya itu dikasih. Iya. Kan? Kalau tapi kan ya mungkin ya beberapa tempat beda-beda ya. Kayak role-nya dibaginya seperti apa. Ada yang mungkin yang satu juga. Kayak pernah lihat deh kayak dicari web designer. Bisa ini. Kalau sekarang tuh ini. Gaji UMR Jogja. Waduh. Kalau sekarang itu content creator gitu kan. Edit juga, jadi talent juga. Nge-shoot juga, produksi. Iya, kamera. Jadi one show man. Tapi dengan adanya AI memungkinkan gak sih sebenarnya itu? Membantu ya? Mempermudah, mempercepat bisa. Bisa ya? Bisa. Saat ini masih itu sih, masih ke proses-proses awal gitu. Cuma ya gitu ya, mesti hasilnya. Iya, masih harus dibenerin. Iya. Dan takutnya kalau yang nge-handle tuh mungkin masih belum terlalu berpengalaman ya akhirnya ya dipakai-pakai aja gitu kan. Ya biasanya ya itu balik lagi ya ke teman-teman desainer yang baru gitu-gitu biasanya kayak semua menyerahkan kepada AI gitu terus Tuhan mereka sekarang. Ya tapi mau nggak mau ya mereka ketemu sih masalahnya eranya udah di situ kan. Iya. Ya, kayak anakku aja ngerjain PR pakai AI. Iya. Datanya di Meta gitu. Iya, sebenarnya sih nggak apa-apa juga kan tadi tools ya kan. Ya semoga nggak sampai menghilangkan rasa kemanusiaan gitu. Rasa kemanusiaan. Karena kan orang ngobrol sama mesin terus lama-lama kan malah manusianya yang ikut jadi robot, bukan robotnya jadi manusia. Ini daging semua ini mah chicken fillet. Nah, jadi buat para desainer muda itu gimana tuh baiknya? Mesti dari mana tuh mulainya? Mulai dari niat dan minat, keteguhan hati. Waduh. Karena segala sesuatu itu berdasarkan dari niat. Dari hati. Karena apa yang kita kerjakan dari hati itu akan sampai ke hati juga. Work from heart. Itu yang desain siapa ya? Oh, gak ada ya. Work from heart. Oke. Oh gitu maksudnya jadinya ya. Soalnya kan tadi yang kayak aku bilang ya banyak yang dari disiplin lain selain desain gitu yang masuk UI UX kan kayak. Ya kan mereka menganggap wah pakai AI aja nih. Iya gitu soalnya sering ngobrol tuh. Sering nanya juga kayak ini jadi pelisahan IT gitu ya. Jurusan sistem informasi atau teknik informatika gitu ya. Yang di luar desain. Iya, kenapa desain gitu? Apakah pelarian nggak bisa ngoding gitu atau capek ngoding? Nah rata-rata banyak yang bilang iya tuh. Iya karena demand-nya memang turun sekarang. Kan nggak se-hype dulu kan sebenarnya. Iya. Ya selain itu ya karena mereka malas ngoding aja sih. Atau kayak salah jurusan mungkin. Oh disuruh orang tua. Karena iya betul-betul sih. Jadi mungkin sekitar awal 2000 gitu kan. Udah kamu masuk coding aja terus
Aku ingat soalnya di apa materi kursus gitu misalnya atau kurikulum sekolah gitu. Itu mulai banyak tuh. Anak aja ya udah aku suruh ikut coding gitu kan misalnya. Tapi sekarang ternyata juga turun kan maksudnya. Iya. Ya rata-rata gitu kan kayak gampang dapat kerja gitu kan. Kuliah di sini aja. Tapi memang benar sih Dot. Gimana nih? Kuliah. Enggak ya? Kuliah gitu gak? Iya kuliah kan. Oh, itu yang dijanjikan oleh para kampus ya. kan. Iya. Ya. Kalau Jurusan sekarang ini mungkin lebih banyak. kebalik sih, balik lagi kayak dulu gitu. Jadi kalau dulu kan memang ya aku pindah gitu kan, jujur. Jadi dari desain pindah ke itu tuh memang promising banget gitu kan. Apalagi mungkin aku pernah belajar coding lah dikit-dikit gitu. Bisa nih kayaknya gitu kan. Nah sekarang kayaknya kebalik Dot. Desain tuh jadi posisi yang terdepan. Yang bisa dibilang lebih aman lah ketimbang developer. Iya mungkin yang enggak juga sih sebenarnya, desainer juga lagi Struggling juga ya. tergopoh-gopoh. Jadi sekarang Karena tadi AI ya. apa? Kan Sekarang menurut gue sekarang jadi wasit tenis. Wah. Sama Ya, mungkin hosting pedal. Sama pedal ya. Hosting Padahal pedal. jangan jadi developer, jangan jadi desainer, Jadi apa dong? bos pedal. Iya bisa. Ya kan? Lebih menjanjikan kan? Betul. Iya di mana-mana lapangan pedal dibangun. Tapi lama-lama juga ini juga nggak sih nanti turun juga nggak? Nggak tahu deh. Ini gimana pemerhati Nggak tahu saya. padel. Saya mau Padelisius. jadi chef aja, chef. Saya mau jadi chef. Tapi Itu, tapi ya, memang safe, ini sih khususnya yang developer ya. Itu misalnya nih kayak program internship gitu. Khususnya front end itu. Yang Banyak daftar sih. ribuan cuy. Ribuan banyak kan berarti. Ribuan. Oh, berarti, Sementara yang diterima misalnya kan iya kita mau 7 gitu ya. 7 gitu kan. 6-7 gitu. Itu kalau dibandingin sama pelamar itu berarti kan memang terlalu besar itunya kan. Yang mau daftar. Berarti Sementara sebenarnya kompetisinya orangnya ketat banyak banget. gitu ya. Tapi lapangan kerjanya sedikit lapangan gitu kerjanya ya. menurun. Apalagi tambah AI. Ya itu kan bermula dari pas pandemi terus udah jadi anak IT aja gitu kan. Iya sih. Sekarang Bisa kerja di rumah. itu Klien dari luar negeri. gaji besar gitu kan. Iya nggak? Iya nggak kayak gitu nggak? Ya. Ya tapi beberapa tahun lalu itu make sense gitu Iya, kan. Itu masih make ya, sense masih oke banget. ya. Jadi cepat banget ya ininya pergerakannya berarti ya. Iya. Ya adaptasi aja sih sebenarnya. Tambah AI itu lagi. Ya mungkin karena itu anak-anak IT banyak yang akhirnya melipir-melipir ya. Yang tadi ke UI UX, ke desain. Jadi gitu. konten kreator Jadi content lagi. creator, jadi wasit gamers, pedal. jadi wasit trader, jadi streamer, Siapa tuh? Bikin podcast. podcast, Jadi jadi teacher jadi gym, coach teacher gym ada. pickleball, Apa namanya? Teacher. PT. Ya. jadi PT. Ya sekarang kayaknya orang udah pikirannya udah survive aja kan. Ya. Apa yang bisa dilakuin gitu ya. Tapi kan kalau kayak ya mungkin sorry buat Gen Z ya. Gen Z kan masih pengen bekerja sesuai passion. Oh, masih. Iya. Masih. Iya sih. Masih. Harus itu. Harus dikejar Dari dulu. beberapa yang gua kenal ya. Mm-mm. Tuh, tapi nggak tahu mungkin takut mengeneralisasi Gen Z tadi serang. Komennya rame nanti tapi nggak apa ya. Enggak apa. Wah Gen Z, wah ini apa? Lu milenial ya kita ya? Iya milenial mas. Gitu. Emang lu milenial tuh? Kayaknya ya. Bukan boomers ya? Kamu lahiran 99 tuh apa? Masa sih? Masa lu 99? Gen Z 99 mah. Gen Z. Kayak gue lahir pas kerusuhan. Pantes. 98. Orang jarah-jarah tuh gue baru 98. lahir deh. Iya, berarti gue Gen Z kayaknya. Gen Z lu. Gue juga Gen Z itu mulai kapan Gue ya? lahiran 99. Gen Z Gen Z 98 ya? 96. Oh iya? 96 sama 97 dia. Gue 99 kebetulan nih. Oh Gua. masa? Ya beda setahun lah ya Beda kita. setahun, Ah. bener gue sama lu mah. Makanya beda kita jauh. kayak nggak tahu Soeharto tuh gimana sih gitu. Iya bener. Bener banget. Kan? Bener. Pahlawan Iya. sekarang. Oh iya. Taunya berarti pahlawan. Iya, bener. taunya pahlawan gitu. Tapi nggak tahu makanya kayak kok orang pada Rekam jejaknya gimana iya, dulu orang pada kan? protes gitu. Bapak Emang pembangunan apa yang dulu. terjadi gitu kan. Kita baru lahir saat itu ya. Bohong doang. Ini mah Gitu sih. Tadi yang ngomongin apa ya? Desain ngomongin. Desain. Iya, desain. Jadi ke politik. Ya tadi ya kayak balik lagi ke Gen Z Karir dan desain. karir kan desain. Ya itu banyak yang akhirnya jadi pelarian. Nah, jadi butuh teguhan hati, bener gak nih pengen jadi desainer gitu kan. Tahu nggak prospek desainer sekarang gimana gitu kan. Jangan-jangan nanti yang penting keren kan. Iya. Kayak, artsy nih jadi desainer gitu.
pekerjaannya banyak, bisa jadi seru gitu kan. editor, biar seru YouTuber gitu, biar seru misalnya tuh kayak kalau ngoding kan kaku gitu kan, nerd gitu kan. Iya, biar keren nih di LinkedIn gitu kan. Kayak designer. Baju apa? Makanya yang penting designer gitu. Sebenarnya desainer yang keren ya Ivan Gunawan doang. Oh iya. UI Yang UX kaya tapi, ya, yang kaya di Ivan UI Gunawan UX doang. tapi suruh bikin baju gitu kan. Iya, makanya kayak mereka harus tahu apa yang mereka tuju gitu. Itu yang pertama. Kedua ya belajar Takutnya sesaat doang gitu kan ya. Iya, ya tadi ya buat pelarian ya kayak yang penting gak ngoding dulu deh, ntar mah kerja belakangan gitu. Penting dapat kerja. Iya, yang penting pokoknya yang penting kuliah selesai gitu. Gampang gitu selesainya karena misalkan desain gak ada matematika misalnya. Itu tujuan saya sih dulu. Oh iya. Masuk desain karena gak ada matematika. Tapi kan ada manajemen dulu kalau ini. Iya, ngitung harga desain sih. Iya. Walaupun gak berlaku juga. Kalau ngitung cetak pernah nggak ini ngerjain cetak? Iya, ngitung ukuran-ukuran ya. Iya, itu juga. Sebelum ke UX pernah pegang cetak juga nggak? Pernah, karena berangkat dari graphic design juga. Iya kan kalau dulu kan itu ya, ke percetakan terus bikin banner gitu kan. Tidak ada hal yang mudah ya saat itu ya. Waduh. Tuh. Berarti dia umurnya bukan 98 berarti Oh, masih. dulu 98 belum masuk era digital. Iya, Oh iya sih. tapi kan dia lahirnya 2000-an kan lahir. 2000-an. Berarti udah dari Sudah kecil lahir dia dong. Dia udah dong. Masa saya umur 2 tahun masa Iya dia kan? udah bisa gitu. Enggak dong. Udah ke percetakan Mas mau ngeprint gitu kan. Kayak yang tadi di cut. Tapi Mas lu pernah burn out gitu gak sih? Dengan gua bosen nih ngeliat desain lagi, bikin desain lagi gitu. Sebenarnya bukan burn out ya. Sebelum sama Figma gitu. Bosen iya, karena kan dulu gue SMK desain ya di kafe. Dari SMK. Iya, SMK di kafe, terus kuliah desain, kerja desain gitu. Kadang bosen sih. Iya, Kayak selama itu. iya kayak ini desain mulu apa gitu kan. Makanya pikiran jadi translator gitu kan. Hah? Sempet mikirin lanjut kuliah apa ya jadi apa gitu. Oh tadi pas mau kuliah sempat ini mau Finance ganti gitu. gitu. Lu mau gak ada lowongan Apa tuh? CEO? Wah, ini nih. Ini apa? Requirement-nya Requirement-nya Naikin gaji. harus bisa apa? harus bisa membawa perusahaannya sustain. Oke. Ini mau dikat ya? One moment later. Tapi kamu ada ini nggak sih, Det? Maksudnya ya tadi ya bosan atau apa itu ada aktivitas lain nggak selain desain gitu? Sebenarnya bosen lebih ke proses desainnya kan. Pas lagi ngedesain gitu, terus kayak kadang kan kita mentok gitu kan. Kayak mentok gitu. Nah itu kalau menurut gua sih harusnya berhenti saat itu juga untuk ngedesain. Maksudnya bukan berhenti jadi desainer ya. Break tapi, gitu kan. Ya break dulu gitu. Karena kalau dipaksain tuh Kayak percuma gitu. ya selesai sih. Iya selesai sih, tapi Gak sesuai. kita tidur nih besok. Makanya gue juga sering ngomong ke teman-teman desain yang lain kayak kalau desainnya mentok tidur gitu. Karena pas gitu. kita bangun itu pasti ngeliat Ada desainnya ide lagi ya. jelek. Iya. Oh iya. Kalau itu kita sama tuh. maksain ya Iya. tidur deh. Terus kayak pas bangun lihat lagi, lah begini ya. Ini kayak bukan desainku tadi kayaknya. Iya. Kok gini sih jelek banget. Kodam yang ngerjain kodam dia berarti. Iya. Ngerjain Udah. kodam. Kayak ini trik ya. Jadi siapa gitu. Jadi makanya ya break gitu, entah mungkin banyak yang Apalagi nge-game gitu kan. apa dunia kreatif mesti gitu kan ya. Iya, atau ngumpul sama yang lain, ngobrol siapa tahu dapat insight, pergi ke mana, ke mall, jalan-jalan doang, melihat reference yang tadi dapat dari mana aja juga kan. Terus itu kalau nggak juga ya udah mending berhenti jadi desainer. Waduh. Ya, Terus balik lagi ngoding. ya itu sih kayak break aja dulu. Ya gue juga gitu sih kalau lagi mentok biasanya yang ngobrol sama. Kadang junior tadi tuh punya Cara lain. sesuatu yang fresh gitu, yang kita bahkan nggak kepikiran gitu. Iya sih ya. Ya kan kayak ya mungkin aku nggak tahu usia kalian ya, tapi usia aku kan mungkin aku kan 99 tadi ya. Gue juga sama mas gue. Ya, cuma beda 3 tahun doang kita mah. Gue udah tahu nama lu kan lebih muda gue mah. Dari bapakku. Ya kalau apa tadi? Ya kalau misalkan kadang kan sumber-sumberan kita kadang nggak terlalu ngikutin banyak perkembangan yang kan tadi ya perkembangan cepat banget ya itu ya. Kadang kita nggak catch up gitu sama itu. Nah teman-teman yang baru-baru ini tuh biasanya datang dengan
sesuatu yang fresh gitu. Iya. Kayak, oh iya bisa gitu ya gitu, kayak bisa ini gitu. Nah, tapi kita yang harus ngarahin gitu. Oh iya. Karena ide-ide gila mereka tuh masih belum terlalu liar ya. Iya, masih raw Liar, gitu. Masih nakal, raw, brutal. Iya, masih kayak dar. Oke. Habis itu dia masuk. Rasa sakti. Iya, terus ntar pas ngobrol sama kita misal Berapi-api bisa banget ini, ya. nggak bisa itu. Terus dia kayak, ini pimpinan macam apa gitu. Berontak sebenarnya sama Iya. kita ya. Oh gitu. Pernah digituin juga ya? Tidak jadi listener yang baik gitu misal. Padahal kan ya ini kurang cocok gitu. Soalnya dia idenya liar banget nih. Gitu. Terus, Jawabannya oke doang. Oke mas. Noted. Ada pertanyaan? Aman mas. Padahal di belakang. Wah, isu-isu gitu. Ini tidak spesifik ya buat teman-teman junior saya, bukan kalian. Takut ngambek. Takut nanti di komennya. Iya, takut ini nanti jadi malis. Gue pengen balik lagi ke yang gue bilang tadi, lu adalah ini Romusha. Wah, Kerja paksa. Gue denger emang bener ya, kayak itu tadi. tim lu gitu lagi sakit di rumah sakit. Terus lagi dioperasi, terus lu bawa laptop gitu gimana? Suruh ngedesain gitu gimana? Ini Mas Firman ya? langsung. Saya ini Inisialnya F ya. Saya ini penggemar ini loh, unboxing. Unboxer. Kami yang mantap. Enggak ini ya. Fanbase-nya namanya itu berarti. Enggak ya, enggak tahu ya. Enggak tahu sih saya. Uye, ada Uye. Unboxer Uye. Ya, Iya. kemarin Mas Firman ya sempat mention gitu. Sebenarnya sih enggak. Kalau itu mah inisiatifnya dia sendiri nggak sih? Inisiatif. Jadi- Terus sebenarnya gue pengen, sebenarnya lu ngasih, yaudah boy, lu istirahat aja, Operasi operasi aja gitu. aja, Ya. gak usah bawa laptop. Tapi apa gimana? Gue sih nangkapnya lu nyuruh ya, tetap ya. Jadi gini. Gue nyuruhnya gini. Boy, lu kan operasinya perut ke bawah, kan ngedesain pakai tangan. Wow, anggap aja itu ini obat bius gitu kan. Anestesi. Kan biusnya setengah doang, tangan masih gerak gitu. Enggak sebenarnya ya itu Wah, hati-hati ini dipotong di di klip ya, di klip. di klip. Buat clippers gak apa kalau jadi nambah engagement. Woi. Tapi enggak ya. Enggak sebenarnya sih ya kayak tadi, kayak udah dia kan juga maksudnya cuti gitu kan biasanya kalau teman-teman yang ada keperluan apa gitu atau medis atau ada acara dan lain-lain ya cuti aja gitu. Toh teman-teman yang lain backup gitu. Tapi kadang teman-teman tuh terlalu baik gitu. Kadang ada yang gak enakan gitu. Apa sih sekarang istilah anak sekarang people pleaser? Oke, people pleaser. People pleaser ya gitu. Jadi kayak merasa masih bertanggung jawab sama sesuatu gitu. Ya tapi nggak semua sih. Mungkin ada beberapa orang yang masih Cuti gitu. aja gitu. Ada ya. yang cuti Iya, aja, mau liburan kemana gitu seminggu ya udah gitu kan. Tapi ada juga yang kayak nggak enak nih belum selesai gitu. Atau misalkan gak enak ngasih ke junior-juniornya, atau mungkin dia nggak percaya kadang sama junior-juniornya gitu kan, kayak ini aman gak ya dipegang junior-junior gitu, ini aman gak ya dipegang yang lain, kayak gue masih bisa deh gitu. Tapi kan maksain diri sebenarnya. Iya, makanya kadang juga ini sih gak membenarkan itu ya, kayak nggak rumusa juga sih. Kayak itu terlalu ini ya mas ya, Terlalu kejam. Iya terlalu ini, enggak sih, nggak sampai situ sih. Kayak kami memberikan ruang untuk itu. Oke. Ini clear nih. Normatif gak? Normatif banget. Kayak Cari siapa aman ya, tuh cari aman. yang suka normatif tuh siapa tuh yang suka normatif? Cari aman ya, sorry. Ya gitulah. Jadi ya itu spesial case. Oke. Tidak terjadi setiap saat. Oke. Terus balik lagi nih. Ke depan gimana Dat menurutmu Dat UI UX nih? Apalagi dengan saingan karirnya kan berarti bertambah tuh, nggak cuma yang benar-benar sekolahnya di desain, sekolahnya di seni rupa bahkan mungkin gitu. Iya, makanya kalau tadi ya teman-teman yang mau jadi desainer mungkin pikir-pikir dulu gitu kan. Lihat dulu. Biar gak banyak saingan. Iya, Bikin ragu Udah nih ya. malah. Nanti kita ini nih kekurangan lahan gitu enggak sih? Enggak.
Maksudnya lihat dulu medannya seperti apa sekarang gitu kan. Takutnya kan emosional doang. Ya gitu kan kita kalau masuk hutan atau naik gunung kan harus tahu dulu. Naik gunung. Iya, misalkan tahu dulu. Naik gunung terus kebelet. Tahu dulu medannya seperti apa gitu sebelum akhirnya ke sana gitu kan. Belum ngerasain kalau direvisi ya. Iya. Wah. Anda belum ngerasain enggak jadi. Apa nih? Iya. Kalau direvisi banyak gitu kan, berkulang-ulang. Ya, mungkin kan kadang yang baru-baru kan masih apa ya? Masih perasaannya masih lembut gitu kalau kita misalkan revisinya. Jelek nih gitu. Tahu kan dia nggak bisa terima gitu. Kadang ada yang kayak sejelek itu desain gue, apakah gue tidak berguna di dunia ini kayak gitu. Iya, kan. Apalagi kan mereka nggak ngalamin direvisi pas kuliah gitu kan ya. Kalau yang kuliahnya memang apalagi online ya, yang COVID. Oh iya. COVID kan. Emang itu pas COVID kejadiannya? Enggak, maksudnya kuliahnya online. Iya, kuliahnya online kan. Online. Terus kayak mungkin dapat feedbacknya ya by text Anak pandemi, gitu. anak pandemi. Iya, by chat kan kayak ini direvisi ya mungkin sama dosennya. Terus akhirnya dapat yang verbal gitu kayak. Langsung Oh iya, verbal. emosinya kelihatan. Kayak misalkan sama Mas intonasinya Firman kelihatan. kayak, "Cuk, ini bukan gini, Cuk, desainnya Cuk." gitu. Wah, dia cacok-cacok Iya gitu. kan? Padahal kan emang bahasanya dia gitu kan. Iya, kok gua emang segitunya gitu. Ya itu persiapkan diri aja gitu. Tadi balik lagi ke lapangan kerja ya. Apa tadi? Oh, ke depannya. Saingan. Ya enggak sih, kayaknya UI UX tadi ya akan lebih luas ya, karena ternyata banyak hal-hal baru gitu. Kayak ya tadi UI itu bisa sendiri, interaction nanti ada lagi, text design, terus UX juga banyak juga penerapannya. Sekarang ada CX. Apalagi Iya, tuh CX. CX tuh customer experience. Terus ada juga apa? XX ada agak SX. XR, AR gitu-gitu. AR, oke. Gitu-gitu kan. AR designer, game designer. Banyak lah ya sebenarnya. Iya, Kan itu makanya. juga ada UI UX kan sebenarnya bikin game kan. Ya sebenarnya sih lapangannya masih ada sih teman-teman Masih ada ya? gitu. Cuman ya latihan aja dan berdoa gitu. Dan channeling dan apa namanya? Networking. Nah, tetap butuh ya. Berarti desainer tetap butuh networking. Ya? Iya sih. Untuk Komunitas gitu paling ya. Iya, kalau konteksnya buat nyari project, buat nyari kerjaan gitu ya. Reference juga, insight lah gitu. Ya, Pernah ikut 99? Pernah sih. Zaman dulu tapi Iya. masih bergelora. Mau show off gitu kan. Ya nggak cari duit juga kalau di 99 mah. 99. Biarpun susah. Iya, terus kan ada dulu sempat Indonesia apa ya, 1000.com. Oh iya. Ya, 1000.com ikut juga lomba-lomba di Facebook, lomba desain. Sekarang sih banyak ya, cuman kan Lomba poster ya bikin logo, maskot sekarang banyak tuh di kementerian. Walaupun yang pemenangnya yang Garuda. Internal. Gampang Garuda doang. Ya itu masih banyak sih peluangnya gitu. Iya, kalau kreatif kayaknya sekarang justru ya itu dari kebalikannya sama teknis. Ya kayak AI designer sekarang ada loh. AI Iya, designer. prompting designer atau AI designer. Oh, Jadi prompt engineer. Iya, mungkin bisa gitu juga. Iya tuh. Jadi desainer yang fokus bikin video dari AI misalkan kayak. Karena dia ini ya, apa nyusun promptnya, step-stepnya kayak gimana iya, gitu. Terus gimana supaya dia berkelanjutan gitu kan. Nah itu tuh. Videonya. Itu tuh. Apa? Nggak bisa dengan ngomong pakai AI aja. Iya. Karena mesti promptingnya mesti jelas tuh. Kayak misalnya, aku pernah lihat tuh, bikin video klip. Kalau kita generate di mana itu? Veo ya? Itu kan cuma berapa detik tuh, sementara kita butuh 5 menit gitu. Kan berarti promptnya mesti detail tuh. Untuk 8 detik pertama ngapain, scene-nya apa, aktornya siapa gitu. Iya, pakaiannya gimana. Maksudnya ya walaupun benar AI itu ya sekarang eranya, tapi ya nggak bisa dengan hanya udah pakai AI aja ya. AI-nya gimana gitu. Makanya muncullah prompt engineer itu ya. Iya. Karena ada course-nya deh kalau nggak salah. Oh iya. Sering lihat course. How to prompting gitu. How to prompting. Gimana supaya biar ya promptingnya berguna Bener, gitu. gitu kan. Jadi nggak cuman kayak kita nyari googling doang. Iya, apalagi urusannya sama kuota, nanti kan habis juga tuh kuota. Iya. Ya
masa depannya masih cerah lah teman-teman yang baru mau ke desain, karena pasti akan berkembang ya. Gak cuma UI UX gitu. Kayak dulu ya Mas Chandra mungkin desainer juga dari graphic design. Terus medianya ganti tapi tetap role-nya kayaknya tetap ya. Iya, tinggal nanti istilahnya apa ya, penjurusan gitu. Jadi basicnya desain. Yang tadinya ngurusin cetak, sekarang ngurusin digital, besok nggak tahu mungkin. Ada jadi guru padel. Balik lagi. Nggak tahu ya namanya hidup gitu lah. Thank you ya Dat. Alright. Thank you. Terima kasih teman-teman. Selamat berbobot menjadi berdaging. Daging. Semoga menjadi apa tuh? Berkah. Berkah buat semesta buat alam. Semuanya. Buat unboxer. Dari unboxer apa tadi? Uye. Unboxer uye. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju. Mulai sekarang saya adalah ketua dari unboxer. Udah di ACC nih sama aja. Thank you. Thank you. Mati. Oh kepencet. Untungnya pas selesai.